Selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video kali ini kita akan membahas yang namanya CSS display. Jadi pada dasarnya CSS display itu adalah styling ataupun sifat ataupun bagaimana cara kita menampilkan teks yang ditampilkan di browser kita. Bagaimana sih yang dimaksud dengan CSS display itu untuk menampilkan di web browser kita? Jadi pada dasarnya untuk display CSS itu ada empat. Yang pertama ada inline, kemudian yang kedua ada inline block, ketiga ada block, dan juga yang keempat ada none. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada inline. Jadi inline itu pada dasarnya satu baris inline. Jadi dia satu baris gitu. Jadi untuk posisi atau peletakan dari tag pada browser itu nanti dia jadi satu baris gitu. Nah, untuk tag-tag contoh daftar teks yang default value-nya dari display itu adalah inline, itu yang teman-teman sudah tahu atau sudah digunakan di video sebelumnya itu ada A, kemudian ada label, ada image juga, kemudian ada input juga gitu. Nah, jadi kita lihat langsung contohnya di sini ya. Jadi teman-teman pertama buat dulu folder display, kemudian di dalamnya ada file HTML dan CSS. Kemudian jangan lupa untuk styling CSS-nya selalu saya ingatkan buat teman-teman jangan lupa untuk mengetikkan linknya ini gitu. Oke, kemudian teman-teman buat tampilan seperti yang ada di sebelah kanan. Jadi dimulai dari H2, kemudian ada A, kemudian ada image. Untuk source gambarnya teman-teman bebas sih sebetulnya bisa menggunakan gambar apapun. Teman-teman bisa cari di internet atau teman-teman menggunakan lokal juga bisa seperti yang sudah dipraktekkan di video sebelumnya. Kemudian di sini ada div, yang mana di dalam div ini ada H3 dan juga P. Kemudian selanjutnya ada label, kemudian input. Nah, jadi teman-teman buat seperti ini dulu. Jadi mulai dari H2, A, IMG, kemudian ada div yang mana di dalam divnya itu ada H3 dan P, kemudian ada label dan juga input. Nah, setelah sudah, teman-teman bisa kasih style dulu sedikit di A-nya, background color. Untuk warnanya bebas, teman-teman mau warna apapun tidak masalah. Oke, jadi yang pertama itu adalah display inline. Jadi seperti yang dijelaskan di sini, untuk contohnya itu ada A, ada IMG, input, label. Nah, di sini yang pertama itu ada A. Teman-teman lihat di sini A antara link 1, 2, 3 dan juga image itu mereka posisinya satu baris gitu. Jadi link 1 dia berjejer dengan link 2, berjejer dengan link 3 dan juga berjejer dengan image-nya, dengan gambarnya gitu. Itu karena default value display dari tag-tag tersebut adalah inline, yang mana mereka jadinya satu baris gitu. Nah, kemudian behavior ataupun sifat selanjutnya dari inline sendiri adalah inline itu tidak bisa disetting width dan height-nya. Jadi kalau teman-teman coba di bagian A di sini, height-nya itu kita ganti misalnya jadi 100 pixel. Kemudian width-nya kita ganti jadi 100 pixel. Kita save. Nah, mereka nggak bisa. Dia posisi width, lebar dan tingginya itu tetap aja mengikuti kontennya. Nah, jadi sifat berikutnya dari inline itu adalah ukurannya, ukuran dari tag itu sendiri. Jadi misal kita kasih border it 1 pixel solid black. Nah, jadi untuk ukurannya itu dia akan mengikuti kontennya. Misal teman-teman kasih uh, padding 10 pixel. Nah, jadi padding itu kan termasuk kontennya. Jadi konten ini kemudian teman-teman kasih padding atas kanan bawah kiri. Kemudian bordernya. Tapi untuk ukuran width-nya sendiri itu kita tidak bisa atur. Jadi height di sini tuh tidak berpengaruh apapun. Nah, jadi dia tidak berpengaruh apapun gitu. Jadi kita tidak bisa setting tinggi dan lebarnya. Nah, kemudian untuk image ini agak beda dia. Jadi misal 100 pixel, kemudian width-nya 100 pixel. Nah, dia bisa padahal dia itu inline gitu. Nah, alasannya kenapa? Karena uh, image itu adalah inline yang mana kontennya itu adalah diambil dari luar dokumen. Nah, gimana maksudnya?
Di sini kan kita ada A nih. A itu dia nggak bisa disetting height-nya. Kemudian, oh ya kita coba sekalian yang label ya. Label, kita kasih background color aqua. Nah, kemudian kita setting height-nya 100 pixel, kemudian width-nya 100 pixel. Nah, dia nggak bisa juga tuh. Kemudian berlaku juga untuk input. Inputnya kita copy paste aja. Copy, paste, save. Nah, oke, jadi untuk input itu bisa ya. Nah, kenapa input dan gambar tuh untuk ukurannya bisa diatur? Nah, oke. Kenapa inputnya itu bisa diatur sedangkan si A label itu nggak bisa? Nah, jawabannya itu udah jelasin tadi ya. Jadi sumber dari kontennya itu berasal dari luar dokumen. Maksudnya gimana? Jadi kalau teman-teman perhatikan dari, oke, kita besarin dikit ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan di tag A ini. Jadi dia itu kontennya. Jadi konten dari sebuah tag itu yang misal yang diapit seperti ini. Jadi dia mengapit konten di dalamnya. Jadi di ini tuh yang disebut dengan konten gitu. Nah, jadi konten dari A itu adalah link satu, kemudian link 2 dan link 3. Sehingga dia itu nggak bisa disetting width dan height-nya. Kemudian juga berlaku untuk label. Nah, label itu kan dia mengapit nih. Dia label tuh dia ada pembuka dan penutupnya. Kemudian di dalamnya itu yang namanya konten. Jadi, nah dia tuh nggak bisa diatur juga. Tapi eh, buat konten yang diambil dari luar, khususnya itu biasanya kalau tag-nya itu dia nggak ada pembuka dan penutup biasanya. Jadi misalkan image. Nah, image itu kan nggak ada pembuka dan penutupnya. Dia cuma ada image dah gitu doang. Kemudian di bagian akhirnya pun dia langsung ditutup. Jadi nggak ada semacam H3 kayak gini, ada awal dan akhirnya itu nggak ada kan. Nah, kemudian awal dan akhirnya nggak ada, kemudian sehingga isinya itu biasanya diambil dari atribut. Nah, di sini kan kita diambil dari luar dokumen. Maksudnya luar dokumen itu dokumen HTML ini. Jadi isi kontennya itu nggak ada di sini gitu. Nah, itulah mengapa uh, dia itu disebut dengan tag yang isinya diambil dari luar dokumen. Nah, untuk A sendiri dia adalah tag, iya, inline tag yang isinya diambil dari dokumen itu sendiri gitu. Nah, ini juga berlaku untuk input. Input dia kan nggak ada pembuka dan penutupnya. Sehingga isinya itu diambil dari di dalamnya. Atributnya dia type text sehingga kita bisa mengisikan teks. Nah, kontennya sendiri itu adalah dari user itu sendiri. Jadi dari user atau dari kita. Kita yang menginputkan isi atau konten dari tag input ini. Itulah mengapa input juga bisa kita atur uh, width dan height-nya seperti si image ini gitu. Tapi misal teman-teman coba teman-teman cek atau eksperimen lagi eh, tag-tag yang lain. Jadi misalnya ada span, kemudian ada yang lain juga ada text area dan lain sebagainya. Coba teman-teman cek deh. Misalkan yang span tadi teman-teman atur ukuran width dan height-nya apakah bisa atau enggak dan lain sebagainya. Dan kemudian teman-teman cocokkan dengan penjelasan yang sudah kita bahas gitu. Oke, jadi itu untuk inline. Jadi inline itu pada dasarnya dia nggak bisa disetting untuk height dan width-nya, kecuali beberapa komponen kayak image, kemudian dan juga input gitu. Jadi itu yang pertama. Tipe, oke, yang pertama yaitu display inline. Kemudian yang kedua itu adalah inline block. Jadi pada dasarnya inline block itu sama dengan inline, tapi bedanya dia itu bukan merupakan default value dari display. Jadi semua tag itu default value-nya antara inline atau kalau enggak itu dia block. Jadi nggak ada yang inline block atau none, itu nggak ada. Nah, jadi kita perlu setting secara manual. Oh, tag ini mau jadiin inline block atau enggak gitu. Nah, bedanya apa inline dengan inline block? Inline block itu untuk sifat-sifatnya sama dengan inline. Bedanya kita bisa atur width dan height-nya. Jadi kita praktekkan di misalkan yang di link ini di A. Nah, di sini kan ada height dan weight yang udah kita atur ya di sini, tapi dia nggak ngaruh tuh. Nah, di sini misal kita display kita jadi inline block, dia jadi
bisa kita atur height dan width-nya. Misalnya kita jadikan 200. Nah, dia jadi bisa tuh. Kita bisa atur height dan width-nya. Ini juga berlaku di label. Misal di sini kita kasih display inline block. Nah, dia jadi bisa diatur width dan height-nya seperti itu. Jadi itu untuk perbedaan antara inline dan inline block. Yang mana inline block itu bisa kita atur sedangkan inline enggak. Oke, kemudian yang selanjutnya itu ada block. Nah, block sendiri itu default value berikutnya yang mana uh, default dari tag-tag berikut. Jadi yang teman-teman udah pernah pakai itu contoh di sini jelas ada div h1p. Nah, kita langsung aja. Di sini kita ada judul di bagian paling atas di sini. Oke, jadi H2 di sini itu kan dia display value-nya adalah block gitu kan secara default. Sehingga pada saat dia block, posisi selanjutnya dia akan ada di bawahnya. Tag berikutnya dia akan diletakkan di bawah karena tag yang berdekatan atau bersebelahan dengan H1 atau H3 itu adalah display block gitu. Jadi misalkan di sini ya. Kita lihat di sini H2, dia itu block. Meskipun di bawahnya itu dia inline, tapi karena si inline ini tuh dia bersebelahan dengan si block, maka si inline ini posisinya akan di bawah seperti itu. Kemudian ini juga berlaku untuk yang di bawah. Jadi yang atas itu kan si image. Image itu dia posisinya inline. Jadi setelah inline, 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 kemudian setelahnya adalah block si div ini. Sehingga dia posisinya menjadi di bawah gitu. Karena dia block, dia memposisikan dirinya di baris yang baru gitu. Nah, kemudian H3 itu dia blok, kemudian P juga blok, sehingga karena dia bersebelahan blok dengan blok, dia langsung di bawahnya gitu. Nah, kemudian di sini ada label. Label itu kan inline. Tapi karena atasnya itu si div yang mana dia blok, maka dia jatuhnya akan ke bawah juga, bukan di sampingnya. Gitu. Jadi intinya adalah untuk blok itu posisinya dia akan membuat tag menjadi di baris baru gitu. Dan kemudian sifatnya itu untuk uh, blok itu kita bisa atur. Jadi misalkan di sini H2 ya, background color kita kasih aqua juga. Nah, untuk width dan height-nya kita bisa atur juga tanpa harus kita rubah ya. Seperti yang teman-teman tahu. Nah, kita bisa atur untuk width dan height-nya seperti itu. Kalau untuk blok. Nah, untuk display sendiri kita bisa atur ya. Jadi seperti tadi display bisa jadi inline block dan bisa bahkan blok pun bisa jadi inline. Jadi membuat posisi dia tuh menjadi satu baris. Misalkan div ya. Div yang ada di sini kita buat displaynya jadi inline. Kita save. Oke, ini karena posisi ukurannya dia memenuhi ya karena belum kita setting. Jadi kita perlu setting dulu. Width-nya misalkan 50% aja deh. 50%, oke dia masih. Kita buat jadi pakai pixel aja, misal 300 pixel. Jadi div-nya itu dia 300 pixel. Sebentar. Ini itu karena di sininya masih nggak muat, jadi kita buat misalnya lebih kecil aja deh. Oke, misalkan save. Nah, kemudian kita letakkan posisinya dia display inline. Save. Misal di sini headnya kita kecilin lagi deh. Oh sorry, bukan yang ini. Si EMG. Di sini untuk div-nya dia masih width-nya terlalu besar ya. Oke, dia udah kecil. Kita rubah dia menjadi 100 mungkin ya. Oke, kemudian display-nya kita rubah dia jadi misal inline block. Nah, oke. Nah, jadi untuk
div, di sini kita bisa setting dia menjadi inline posisinya dengan cara kita rubah menjadi inline block gitu. Jadi dengan inline block si posisi dari div yang kita buat dia posisinya menjadi satu baris. Namun walaupun demikian ini bukan a good practice karena pada dasarnya mengapa kita perlu menggunakan div yang mana dia adalah block padahal kita bisa menggunakan span gitu. Jadi untuk praktis yang lebih baik di sini untuk bagian div itu kita ganti dengan span gitu. Karena span sendiri dia itu jatuhnya dia udah inline. Jadi tanpa perlu menggunakan div seperti itu. Tapi ya kita masih bisa melakukan hal ini gitu. Meskipun kurang cocok gitu karena udah ada span, kenapa kita harus pakai div untuk inline gitu. Oke, jadi itu untuk blok. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ada yang namanya none. Jadi untuk none sendiri itu pada dasarnya eh, untuk menghilangkan konten tag itu sendiri. Jadi misal kita none, save, dia hilang. Nah, gitu aja untuk display none. Jadi fungsinya untuk menghilangkan tag yang dimunculkan. Jadi itu untuk video kali ini terkait dengan CSS display. Jadi intinya itu ada 4 ya. Jadi ada inline, inline block, block, dan juga none. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih.